Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabar kalian semuanya, anak-anakku semuanya? Kuba Islamic School secara keseluruhan dan kelas 5A dan kelas 6A yang secara khusus. Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki bulan Ramadan di hari ke-6. Saya harap semua dari kita, bukan bisa pribadi, tapi kita semuanya bisa lebih meningkat lagi ibadahnya, terus menerus istiqomah sampai akhir Ramadan. Syukur-syukur bisa terus berjalan walaupun ini bukan bulan Ramadan. Baik, pada hari ini insyaallah saya akan memberikan sedikit kultum mengenai tentang ikhlas dan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Anak-anakku sekalian, pertama-tama mari kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kalau tidak karena karunia-Nya mungkin kita tidak bisa merasakan betapa nikmatnya kehidupan kita sekarang ini. Kalau misalnya tidak karena karunia-Nya juga, kalau bukan karena nikmatnya juga kepada kita untuk melihat, merasakan bulan puasa pada tahun ini, maka mungkin kita tidak bisa merasakannya. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi besar kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atasnya lah pula kita bisa merasakan indahnya Islam sampai saat ini. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah kita semua yang selalu diberikan kemudahan kepada Allah semuanya atas apa yang kita perbuat dari masa yang lalu dan sekarang. Maka misal berharap kalian menyimak dengan baik mengenai ikhlas dan menghadirkan niat dalam melakukan segala sesuatu. Dalam segala urusan maupun itu baik dan buruk bergantung daripada niat. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang artinya adalah segala sesuatu itu dilihat dari niatnya, dan segala sesuatu tersebut akan didapatkan sesuai dengan apa niatnya. Entah itu perbuatan, entah itu perkataan, entah itu hal yang dilihat atau dan tidak dilihat, semuanya bergantung dari niat kita masing-masing. Jikalau niatnya baik karena Allah, insya Allah apapun yang kita dapatkan itu akan baik, menjadi pahala bagi kita semuanya, dan insya Allah mendapatkan ridha Allah. Bagaimana cara kita menguatkan niat sehingga apa yang kita kerjakan itu segala sesuatunya benar? Yang pertama harus kita ingat, yang pertama harus kita lakukan ketika ingin melakukan sesuatu, entah itu perkataan, perbuatan dan sebagainya, tidak lain dan tidak bukan, semuanya adalah karena ikhlas, karena Allah. Jangan sampai kalau misalnya kita melakukan segala sesuatu hal tapi dengan niat yang lain, bergantung karena saya supaya terlihat ini, saya supaya ini, saya supaya ini. Na'udzubillah, usikum wa ya nafsi bittaqwa. Sama-sama kita mengingatkan. Begitu pula dalam hal beribadah. Pernah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin
hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Dari situ yang mengartikan dan tidak mereka kusuruh kuperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan secara ikhlas semata-mata karena Allah. Berdiri lurus dan menegakkan segala ajarannya serta menunaikan zakat, dan itulah sesungguhnya agama yang benar. Sudah jelas dalam surat Tabayyun. Yang pertama kita harus kuatkan niat. Makanya misal berharap ketika kalian memulai hari ini, niatnya adalah saya ingin menuntut ilmu supaya ilmu saya bermanfaat, supaya saya mendapatkan ridho dari Allah, sehingga apa yang saya kerjakan semuanya itu adalah mendapatkan nilai-nilai pahala. Usikum ya nafsiyah, alhamdulillah, jangan sampai apapun yang kita kerjakan niatnya selain karena Allah. Di lain sisi Allah juga pernah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang artinya sama sekali tidak akan sampai kepada Allah daging-daging dan darah-darah binatang korban itu, tetapi akan sampailah padanya ketakwaan dari engkau sekalian. Kenapa di situ ada binatang korban? Percuma kalau misalnya kita melakukan segala sesuatu untuk dilihat, karena Allah tidak pernah melihat itu kecuali ketakwaan kita. Maka dari itu kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim harus mengerjakan segala sesuatunya adalah karena niat. Ada dua, niat baik dan niat buruk. Maka sekali-kali kita jangan sampai memilih kepada niat yang buruk, tapi harus dengan niat yang baik. Mungkin anak-anakku sekalian pernah dengar, Mister, kalau misalnya kita niatnya baik tapi belum mengerjakan dapat pahala nggak? Insya Allah, kalau misalnya niat kita baik, kalau misalnya niat yang kita inginkan, yang kita tujukan itu baik, walaupun tidak dikerjakan, bukan tidak dikerjakan secara sengaja ya, tapi karena ada kendala yang amanah, akhirnya niat tersebut tidak disampaikan, insya Allah malaikat akan mencatat perbuatan tersebut, walaupun hanya sekedar niat. Masya Allah, indah nggak? Saking besarnya karunia Allah kepada kita, dengan masalah niat saja kalau misalnya itu baik, insya Allah kita sudah mendapatkan nilai pahala seperti apa orang mengerjakan maupun hanya sekedar niat. Masya Allah. Misal kalau misalnya ketika itu kita niat melakukan hal buruk, apakah niat tersebut sudah masuk, sudah dicatat sebagai perbuatan buruk? Nah, di sini Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha mengampuni dan lagi Maha penyayang. Tidak, ketika ada orang yang baru berniat melakukan perbuatan buruk tapi dia belum melakukan itu tidak dicatat sampai orang tersebut benar-benar mencatat, sampai orang tersebut benar-benar mengerjakan. Allah sangat penyayang kepada kita. Setidaknya apapun yang kita kerjakan niatnya yang baik dulu. Saya mau ini karena Allah. Saya mau ini, saya mau melakukan kebaikan lah. Insya Allah kalau misalnya saya berbuat baik, Allah pasti akan membalas kita hal yang baik juga. Insya Allah kita niat baik akan dibalas dengan yang baik, bahkan langsung dicatat itu sebagai perbuatan. Tapi ketika ada perbuatan buruk baru kita niatkan saja, insya Allah tidak akan dicatat, kecuali kita benar-benar melakukan perbuatan. Masya Allah, ya, luar biasa. Maka kita harus bersyukur kenapa kita bisa hidup sampai saat ini dengan karunia Islam. Kita punya ibarat kata sebuah iman yang mana kelak akan menyelamatkan kita dari api neraka. Apa iman tersebut? Yaitu niat kita ikhlas segala sesuatu yang beribadah kepada Allah, dan kita yakin bahwa saya tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.
baik. Apalagi kita sekarang di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, ya, yang mana seluruh pintu surga terbuka, yang mana kelak kalau misalnya kita melakukannya semuanya karena Allah, sehingga kita diberikan kesempatan untuk memasuki pintu-pintu surga dari segala penjuru yang kita inginkan. Masya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Kita tahu juga di bulan yang sangat suci ini seluruh pintu neraka ditutup, bahkan setan-setan aja dibelenggu. Luar biasa. Maka di bulan Ramadan saat ini kita harus niatkan dengan teguh. Mister, saya niatnya kurang nih. Saya baru sadar sekarang ini nih. Saya baru sadar nanti di hari-hari terakhir gimana? Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak ada kata terlambat dalam Islam. Kita tidak ada kata terlambat untuk berubah, kata Allah, sebelum ada kata-kata kembalilah waktunya kamu. Berbeda. Segala sesuatunya akan hilang, segala sesuatu perbuatan akan hilang, segala sesuatu ketika kita ingin berubah akan hilang ketika kematian tersebut sudah tiba, atau bahasanya kita ajal. Maka saat kita masih hidup, ayo kita perbaharui niat kita bersama, ya. Apalagi di bulan penuh berkah ini, penuh dengan keistimewaan ini, penuh dengan kekhususan di dalamnya. Maka jangan sampai segala sesuatu yang kita lakukan itu niatnya bukan karena Allah. Tadi yang pertama misalnya sudah sampaikan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Segala sesuatu pekerjaan itu bergantung dari niat, dan segala sesuatu yang kita niatkan insya Allah akan menyampai pada diri kita sendiri. Dan itu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sudah jelas. Tidaklah aku menyuruh kalian untuk beribadah kepadaku, kepada Allah, mukhlishina lahuddin, sesuai dengan ikhlas, karena Allah semuanya. Apalagi di bulan ini yang mana segala sesuatu amalannya dilipat gandakan menjadi 10. Baca satu ayat berapa huruf tuh kan? Bismillahirrahmanirrahim udah ada 18 kalau nggak salah, 18-19 huruf. Selalu pantat, coba dihitung lagi ya. Itu kalau di hari biasa satu hurufnya 10 kebaikan. Berarti kalau di bulan Ramadan ini menjadi 10 kali lipatnya. Berarti berapa? 100. Masya Allah. Apalagi kita mau jalan perbuatan baik, dicatat kita berniat baik, nilainya 1 nih. Dapat kebaikan 1 niat baik. Tapi karena di bulan Ramadan berlipat ganda lagi. Karena hanya niat. Tapi ingat, bukan berarti semuanya agar segala sesuatu yang penting saya niat saja, masa kerjain apa. Seperti itu juga, kita niat tapi juga dengan sungguh-sungguh ingin mengerjakan. Tapi wallahu alam nih, kita sudah niat baik, ternyata di tengah perjalanannya tersebut kita terkendala oleh keadaan. Kita sudah berusaha ingin mewujudkan niat tersebut tapi belum tercapai. Nah, ini tidak masalah. Berbeda saya membodohi malaikat dengan pura-pura niat baik saja, nanti masalah menurut enggaknya belakangan. Insya Allah tetap diterima, tapi toh kok masa kayak gitu. Apalagi kita semuanya atau untuk sekalian sebagai anak-anak yang soleh, yang mana insya Allah kita semuanya akan bertemu kembali di surga Allah. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Sampai saat ini kita bisa merasakan bulan Ramadan, yang mana nanti tersisa kurang lebih 24 hari ke depan. Ayo sama-sama kita ubah niat kita kembali. Kita ubah niat kita semata-mata karena Allah, karena yang kita inginkan untuk hidup dunia ini adalah kembali kepadanya, menuju surganya, atas ridhonya, atas rahmatnya. Semoga Allah memberikan rahmatnya dan ridhonya kepada kita atas apa yang kita perbuat sampai saat ini. Usikum ya nafsi bitaqullah. Mungkin dari Mister hanya sekian. Pasal Mister yang terakhir, ya, walaupun keadaan Indonesia kita atau dunia kita seperti ini,
terjadi keadaan yang mana membuat kita untuk tetap di rumah, kita harus tetap husnuzon, kita harus tetap yakin bahwasanya segala sesuatunya itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah rencana Allah. Selagi kita yakin dan percaya bahwasanya rencana Allah itu tidak ada yang buruk, bahwasanya segala sesuatu yang Allah rencanakan itu akan menjadi baik, insya Allah. Selagi kita yakin dan kita mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan dengan niat yang baik, kita mendapatkan rahmatnya, dan insya Allah bisa masuk ke surga Allah dari pintu-pintu yang kita ingin. Amin, amin ya rabbal alamin. Usikum ya nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Mohon maaf jikalau ternyata dari perkataan Mister G pertama terakhir agak ada yang salah, ada yang terpeleset atau tidak sengaja menyakiti hati kalian. Mohon maaf sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempat segala kesalahan. Dan jikalau ada yang baik, silakan diterima. Dan tidak lain dan tidak bukan, itu semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang melancarkan lisan ini untuk berkata. Akhirul kalam,